miris tanpa melihat siapa yang dia sebut halal darahnya, yang dia sebut adalah seorang muslim, menyembah Allah, bernabikan Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita termakan ucapan sendiri. Barang siapa yang melaknat seseorang, laknat itu akan naik ke langit. Langit tidak mau menerimanya, dia balikan lagi ke dunia. Dunia pun tidak mau menerimanya. Hai semuanya, balik lagi di channel Mbak React. Dan seperti biasa kita akan melihat gitu ya fenomena-fenomena yang terjadi di negara ini. Apalagi berikut ada salah satu gerombolan dari Roy Suryo yang demo kemarin guys. Ya, Mbak Uri Baret, waduh ini udah kebablasan banget pernyataannya waktu demo kemarin. Bahkan ada ustadz yang nge-stitch video dari pernyataan Mbak Uri Baret ini sampai dia heran dan bilang miris banget. Bahkan dia juga ngasih paham ya ke Mbak Uri ini bahwa statementnya ini bisa jadi adu domba bahkan ke ancaman yang pokoknya yang bahaya gitu guys. Karena dari Mbak Uri ini bilangnya halalkan darah dan leher Pak Jokowi. Wadaw, kok bisa gitu ya seorang yang mungkin ngakunya atas nama rakyat, dia bilang mewakili warga Solo. Apakah warga Solo semua punya statement dan setuju dengan statementnya Mbak Uri gitu ya? Apalagi statementnya begini banget. Ini apakah bisa kita cuma diemin aja guys melihat statement yang udah kebablasan ini? Menurut kalian bagaimana nih ya? Karena berikut ini banyak banget netizen yang gak terima dengan pernyataan ini. Bahkan ada yang bilang ya seharusnya ini udah dipolisikan gitu, gitu guys. Coba kalian perhatikan deh videonya. Ini dia. Hanya satu kata yang saya ucapkan, halal darah dan lehernya Jokowi. Miris tanpa melihat siapa yang dia sebut halal darahnya, yang dia sebut adalah seorang muslim, menyembah Allah, bernabikan Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita termakan ucapan sendiri. Barang siapa yang melaknat seseorang, laknat itu akan naik ke langit. Langit tidak mau menerimanya, dia balikan lagi ke dunia. Dunia pun tidak mau menerimanya, maka dia akan balik kepada orang tersebut. Bila mana laknat itu tidak ada pada orang yang dia laknat. Seorang muslim yang bertauhid kepada Allah, haram darahnya, artinya terjaga kehormatannya. Menjatuhkan kata halal darahnya, itu pun tidak mudah. Dia harus melalui proses pengadilan di sebuah negeri yang menerapkan syariat Islam. Cukuplah sejarah menjadi hikmah. Dari perang Jamal yang mengadu domba Ali dan Fatimah, hingga Sayyidina Husain di Karbala yang menyisakan sejarah kelam dan duka berdarah. Jangan sampai sejarah kelam terulang kembali yang menjadikan agama sebagai alat legitimasi pengkhianatan, adu domba, bahkan pembunuhan yang merusak nilai-nilai ruh insani. Hanya satu kata yang saya ucapkan, halal darah dan lehernya Jokowi. Halal? Emang selama ini darah sama lehernya Pak Jokowi itu haram, Bu? Pakai dihalal-halalin segala. Ini nih, dampak dari demokrasi yang kebablasan. Dampak dari kebebasan mengeluarkan pendapat yang kebablasan. Ibu itu boleh demo. Ibu boleh orasi. Ibu boleh mengusut ijazahnya. Tapi sampaikan, Bu, dengan bahasa yang bagus. Apalagi dengan penampilan ibu seperti ini. Ibu mewakili kaum perempuan, pakai jilbab. Masa bahasanya kayak gini, Bu? Lagian ibu selama ini kemana sih? Baru dapat panggung sekarang ya? Pada siapapun yang menonton konten-konten atau berita politik, itu jangan mudah terprovokasi dan terpecah belah. Ingat, kalau kalian pengen lebih tahu, cari tahu dulu rekam jejaknya. Nah, Ibu Uri ini selalu demo dan mengatasnamakan warga Solo. Emang semuanya warga Solo sependapat dengan tindakannya dia? Jadi sekali lagi, cerdas-cerdas dan bijak-bijaklah menonton konten-konten atau berita politik di media sosial. Jangan mudah terhasut atau terprovokasi. Oke, baik, kita bahas satu ya. Yang pertama, saya mau bahas ibu ini. Ibu tadi kan ngomong di orasinya, hanya satu kata yang ingin saya ucapkan, halal darah dan lehernya Jokowi. Mohon maaf ibu, itu bukan satu kata.
Itu udah satu kalimat, Ibu. Ibu ini sekolahnya dulu gimana? Tamatan sekolah mana, Ibu? Kok nggak bisa bedain kata dengan kalimat, Ibu? Ibu mending sekolah dulu deh. Kok bisa sih orang seperti Ibu dikasih mic? Ini pasti yang ngasih mikrofon kepada Ibu ini nih. Si Roy Panci ini nih. Inilah jadinya ya kalau emak-emak Facebook ya dikasih mikrofon disuruh orasi, disuruh demo. Ngomongnya pasti ngalur ngidul karena dungu. Kalian tahu nggak kenapa Pak Jokowi itu sampai sekarang masih aman? Ya karena ya kalian semuanya dungu al-bahluli al-tululi. Jangankan mau menjarain, yang disuruh orasi saja, koar-koar saja yang model begini. Nih, ngomong aja belepotan. Pesan saya kepada Roy Panci CS ini ya, kalian itu ya kalau mau memang melawan Pak Jokowi itu hadapi atau lawan dengan SDM yang berkualitas. Misalnya profesor gitu yang suruh ngomong, atau lulusan luar negeri atau orang yang pintar ngomong, public speakingnya bagus. Ini kenapa emak-emak Facebook yang disuruh ngomong? Malahan ini menurut saya lebih parah dari dokter Tipa dan Tarwiyah. Sono gih, balik ke Facebook. Kalau nggak balik ke bangku sekolahan, belajar dari TK lagi. Hanya satu kata yang saya ucapkan membalas perkataan si Betina Jalang ini. Ya, kami rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke masih tetap 70% pendukung setia Bapak Jokowi sampai saat ini juga. Suara kami dari rakyat pendukung setia Bapak Jokowi, segera proses hukum si Betina Jalang ini. Dia sudah mengatakan hanya satu yang diinginkan oleh rombongan Roy Panci ini, menghalalkan darah Bapak Jokowi dan memotong lehernya. Ini bukan lagi narasi yang baik, tapi ini sudah menjadi liar. Ini adalah perencanaan pembunuhan terhadap Bapak Jokowi yang dirancang si penyakit hati ini. Buat aparat penegak hukum kita harus bertindak dalam hal ini, supaya kami rakyat Indonesia percaya bahwa benar-benar masih ada hukum di bangsa kita ini. Segera tangkap Betina ini, proses hukum dia. Soalnya ini sudah kelewatan banget dia, ya. Sedangkan Bapak Jokowi itu dihargai oleh rakyat Indonesia yang bijak berpikir dan tahu kebenaran, dan juga dihargai di mata dunia. Selama Bapak Jokowi menjabat selama 10 tahun, kinerja dan perjuangan Bapak Jokowi sangat luar biasa, the best. Membuat bangsa dan negara kita ini jauh lebih baik dari kehancuran. Itu yang pasti. Tapi kenapa rombongan Roy Panci selalu memfitnah, menghina, merendahkan, mencemarkan nama baik Bapak Jokowi dan membunuh reputasi beliau selama ini, selama menjabat. Itu yang dilakukan mereka. Yang paling parahnya ini lagi, ya. Kalau menurut saya, kalau mau demo bernarasilah dengan baik, jangan menjadi liar. Ini sudah jelas-jelas ini yang dilakukan mereka, bisa langsung diproses hukum karena sudah pengancaman ini terhadap Bapak Jokowi. Sebetulnya kami rakyat Indonesia yang tahu kebenaran, termasuk saya sendiri, air mata saya ini tidak bisa saya bendung. Menjerit hati saya, miris mendengar ucapan si Betina liar ini. Lihat si Roy Panci itu. Sesudah si Betina liar itu mengatakan halal darahnya Jokowi dan lehernya harus dipotong, kan diginikan gini. Tertawa aja si Roy Panci lebar banget, senang banget dia. Ya, itu wataknya si Roy Panci ini. Mukanya ini pun udah kayak muka monyet, saya lihat. Ya. Si kurang ajar, ya. Jadi buat aparat hukum kita, janganlah biarkan mereka ini. Kami rakyat jadi nggak percaya loh sama hukum kita di negara ini. Kalau mereka ini dibiarin terus. Soalnya apa? Bangsa kita ini bangsa negara hukum apa tidak? Atau bangsa huru hara? Sebetulnya kalau ini memang benar negara kita ini negara hukum, proses hukum mereka jangan biarkan. Karena pembiaran aparat hukum kita lah dalam hal ini, makanya menjadi liar ini semua. Udah sampai menghalalkan darah Bapak Jokowi dan menginginkan lehernya dipotong. Tanpa tidak ada laporan juga untuk aparat hukum atau ke kantor polisi, sudah bisa aparat hukum kita bertindak dalam hal ini, menangkap si Betina liar ini. Yang mengatakan hanya satu keinginannya, hanya menghalalkan darahnya Jokowi dan juga lehernya. Kan gitu. Coba kita rakyat Indonesia,
Boleh dong kita bersuara di sini. Bikin komen kalian di situ. Supaya penegak hukum kita paham dan tahu bahwa rakyat Indonesia ini keberatan dalam hal ucapannya si Betina satu ini yang sudah mengancam Bapak Jokowi dan merencanakan pembunuhan. Itu jelas pengancaman terhadap Bapak Jokowi, menghalalkan darahnya dan lehernya. Kan gitu kawan. Jadi aparat hukum janganlah membiarkan masalah ini. Tunjukkanlah bahwa hukum itu benar-benar ada di bangsa kita ini. Salam dari saya. Weh, Wuri Baret, kau mau makan orang? Kau mau bunuh siapa? Wuri Baret, weh, kau jawab. Darah siapa yang halal di hadapan kau? Hah? Kau siapa di Republik ini yang kau ancam mau bunuh Pak Jokowi dengan mengatakan darah dan leher Jokowi itu halal? Kau siapa? Kau mau bunuh siapa? Kau berdemo atau mau bunuh orang? Hah? Goblok lu, biadab lu. Orang menggunakan ruang demokrasi bagaimana menyampaikan aspirasi dengan baik, ya, menyampaikan kritik dan saran, menyampaikan pendapat. Ini lu mau bunuh orang, ancam darah dan leher Pak Jokowi itu halal. Kau mau bunuh siapa? Republik ini kau punya nenek moyang kah? Kau mau ancam seorang mantan presiden sampai kau mau bunuh? Sakit hati kau sampai di mana? Hah? Sudah sembuh belum kau? Kau tahu tidak? Ancaman pembunuhan di depan publik itu langsung ditangkap. Apakah kau aman kali ini? Hah? Kau kupastikan tidak aman. Kupastikan kau tidak aman. Karena kau punya narasi yang sudah kau provokasi, kau sudah tebarkan itu di depan publik. Dan kau harus bertanggung jawab. Ya. Darah dan leher Pak Jokowi halal. Tuh. Darah kau paling suci kah? Hah? Perjuangan kau itu suci? Hah? Dengan kau menebar kebencian, provokasi di ruang publik, ya? Kau hebat sekali. Kau bisa makan orang. Kau kanibal, hah? Apakah kau kanibal? Hah? Demo ya silakan, nggak ada yang larang. Ya, silakan kau demo, mau kau teriak, oh undang-undang begini, oh apa Pak Jokowi harus tunjukkan ijazah, oh atau apapun terserah kalian yang mau. Silakan, ya. Tapi sekali kau mengucapkan narasi kebencian, sekali kau mengancam pembunuhan di ruang publik, kau bertanggung jawab. Dan kupastikan kau tidak aman. Kenapa kau tidak aman? Negara ini negara hukum. Kau harus bertanggung jawab atas apa yang kau ucapkan itu. Dan saya minta kepada pihak kepolisian, pihak Intelkam, segera lakukan penangkapan terhadap Wuri Baret atau Wuri Handayani itu. Ya. Wuri Baret atau Wuri Handayani itu. Tangkap dan amankan dia. Itu terlalu kurang ajar. Kurang ajar. Anda kurang ajar. Wuri. Kurang ajar sekali. Kau seenaknya mengatakan darah dan leher Pak Jokowi itu halal. Baru kau pakai bahasa tubuh seperti ini. Apa seperti ini? Hah? Kamu bunuh, kamu gorok leher Pak Jokowi? Hah? Kau akan hadapi semua pendukung Pak Jokowi. Ya? Kau akan hadapi itu. Ya? Aku kasih tahu kau. Orasi nggak jelas. Kau paham demokrasi nggak? Kalau kau caleg gagal, ya, kau berjuang lagi. Ya? Bukan kau menjelekkan atau mengancam orang dengan narasi provokasi seperti itu. Menghasut di ruang publik. Kau tahu nggak? Apa yang kau ucapkan itu menggenapi pasal 160 KUHP tentang penghasutan di ruang publik. Jadi sudah benar bahwa pelaporan pasal 160 KUHP itu sudah sangat benar. Adanya penghasutan di ruang publik itu dilengkapi, digenapi oleh kau Wuri Baret. Maka tidak luput kali ini kau. Ya? Kau pikir pihak Intelkam tidak bekerja? Kupastikan kau. Ya? Kau harus segera melakukan klarifikasi, datang minta maaf. Ya? Tapi ingat, hukum tetap ditegakkan untuk kau punya narasi, provokasi, ancaman pembunuhan terhadap nyawa orang di ruang publik. Ya, kau seolah-olah ada orang yang bisa mengakhiri hidup seseorang dengan ancaman kau seperti itu. Itu namanya apa? Kurang ajar. Lebih daripada itu kau goblok, laknat. Orang lain boleh menghargai siapapun, mau setinggi apapun profesi orang, mau serendah apapun profesi orang. Orang punya hak asasi manusia untuk hidup di negeri ini. Ya, kalaupun diadili, lakukan secara hukum. Bukan kau mengancam mereka untuk membunuh orang. Apalagi yang kau ancam itu adalah Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Ya, kau luar biasa, Uri, ya. Mantan Presiden Pak Joko Widodo, ya Presiden ke-7, kau ancam. Kau bilang, wah Pak Jokowi tetangga dengan kau. Pak Jokowi juga nggak peduli siapa kau. Ya, kau semua bilang. Jadi kau merasa kau orang paling top, paling hebat ketika kau bertetangga dengan Pak Jokowi. Hah? Jadi Wuri, kupastikan kau harus segera melakukan pertanggungjawaban. Dan saya minta pihak Intelkam, pihak kepolisian, segera lakukan penangkapan dan interogasi terhadap Wuri Handayani itu, yang bilang dikenal dengan nama Wuri Baret itu. Ya? Kau sok berjuang, pakai baret miring. Ya, so pejuang tapi narasi kau provokatif. Puy.
Memalukan kau. Kita lihat narasinya ya teman-teman. Hanya satu kata yang saya ucapkan. Halal darah dan lehernya Jokowi. Saya dari Solo sebetulnya malu mempunyai tetangga seorang Jokowi. Dan itu merusak dan menyobek-nyobek hati kami sebagai anak bangsa. Untuk itu, hanya satu kata yang saya ucapkan. Halal darah dan lehernya Jokowi. Astagfirullahaladzim. Satu kata dia bilang, tapi dia bilang satu kalimat. Jokowi dan Gibran harus segera dinyatakan. Artinya harus membaca kondisi seperti ini sudah mengajak belokan. Bahaya negeri kayak begini. Jadi yang memberi kata saya Jokowi dan Gibran. Tugas menjadi gubernur, kemudian menjadi presiden 2 kali. Ternyata ijazahnya Oke. langsung. Ya, dia bilang hanya satu kata, halal darah dan leher Pak Jokowi. Weh, kau siapa? Kau bilang satu kata, tapi kau ucapkan satu kalimat. Satu kalimat, bukan satu kata itu. Hah? Bodoh kali kau. Tidak bisa bedakan kata dan kalimat. Kau bikin malu orang Solo. Kau tuh bikin malu orang Solo. Apakah kau itu adalah representatif untuk semua warga atau masyarakat di Solo? Hah? Kau jawab saya, Wuri. Kalau kamu bertemu berdebat sama saya, silakan ayo kita debat. Tapi pastikan dulu pihak Intelkam, pihak dari intelijen, tangkap dan bereskan orang ini. Bereskan dulu orang ini, ya, penghancuran di ruang publik. Kenapa saya katakan seperti itu? Provokasi, sedang menghancurkan, memecah belah anak bangsa dengan mengancam mantan Presiden Pak Joko Widodo. Halal darah dan leher. Ya, itu kan dibuktikan dengan bahasa simbolnya seperti ini. Sekarang, Roy Suryo, Anda mendengar narasi itu, Anda berdiri di samping itu. Anda lah sebagai saksi nanti, ya Roy Suryo. Anda bakal menjadi saksi karena Anda persis di samping. Apa maksud dan tujuan Anda mengucapkan seperti itu? Woi, Wuri Handayani. Roy Suryo, harusnya Anda menegur bahwa Wuri nggak boleh berucap seperti itu. Tapi Anda malah senyum-senyum, malah kelihatannya seperti mendukung bahwa apa yang dikatakan oleh Wuri jika terimplikasi dalam suatu tindakan, Anda seolah-olah akan setuju. Seperti itu kira-kira. Ya, seperti itu kira-kira. Apakah ini namanya demokrasi? Tidak. Ini provokasi. Yes. Ini ancaman. Yes. Lalu, apakah negara akan biarkan seperti itu saja bahwa mereka boleh menggunakan hak berserikat, berkumpul, berorasi, menyampaikan pendapat di ruang publik? Ya, negara akan membiarkan. Tapi pada suatu tahap, ada titik di mana narasi-narasi yang krusial dan membahayakan Republik ini, saya berharap pihak kepolisian segera bertindak untuk melakukan penangkapan terhadap Wuri Baret ini. Saya dengan hormat sekali lagi meminta pihak kepolisian untuk segera melakukan penangkapan. Ini sudah namanya apa? Delik umum. Semua warga masyarakat bisa melaporkan, atau lebih cepatnya lagi, pihak intelijen melakukan penangkapan. Ini bau-bau makar. Kenapa? Ada ancaman pembunuhan. Kalau mengancam pembunuhan di ruang publik itu salah satunya bisa masuk makar juga. Ya, bisa masuk kategori makar karena ada ancaman pembunuhan, tindakan kekerasan yang nanti akan terimplikasi jika berlanjut dari ucapannya dia. Tapi akan masuk pada ancaman pembunuhan di mana tertera pada pasal 335 KUHP, ya, di dalam KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman kekerasan, ya. Oke guys, jadi seperti itu ya statement dari Mbak Wuri Baret ya. Kok bisa dia makin kesini makin galak ya. Bahkan kata-katanya ini udah di luar, gimana, udah kebablasan banget gitu. Apalagi kalau kita lihat konteksnya, latar belakangnya sebagai caleg gagal ya kalau nggak salah. Itu kata Mbak DJ. Dan dia bilang juga salah satu kader yang notabene kader partai agama gitu guys. Tapi ternyata dia bisa loh ngomong kayak gitu. Ini seruan untuk apa? Sampai Pak Mosato, Bang Mosato ya, tadi dia bilang emangnya Mbak kanibal gitu ya. Mau makan orang atau gimana gitu kan. Kok sampai ngomong halalkan darah dan leher Pak Jokowi, ini udah kelewatan banget sih guys. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis pendapat kalian. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Mbak React. Sampai jumpa di video-video lainnya. See you!